Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penilaian atau pengukuran intensitas penyakit dan kehilangan hasil. Sebelum kita membahas tentang intensitas penyakit serta kehilangan hasil, tentu kita harus sudah paham terkait dengan gejala penyakit dan tipe penyakit itu, apakah sistemik atau lokal. Baik, penilaian pengukuran intensitas penyakit dan kehilangan hasil ini penting dalam epidemiologi, ya. Karena pada dasarnya epidemiologi adalah keparahan penyakit, ya, kejadian penyakit serta keparahan penyakit yang meluas pada suatu area pada waktu tertentu. Oke, untuk pengukuran intensitas penyakit ini sebenarnya ada dua, ya, intensitas penyakit. Jadi kalau nanti ada istilah kejadian penyakit dan keparahan penyakit, itu adalah bagian dari intensitas penyakit. Intensitas penyakit ini di sasaran jenisnya yang pertama adalah kejadian penyakit. Kejadian penyakit ini adalah jumlah tanaman atau proporsi unit tanaman yang sakit. Ya, misalnya jumlah atau proporsi tanaman, daun, batang, buah, bunga yang menunjukkan gejala dibandingkan dengan total unit yang diamati. Jadi tergantung ini. Tadi ya, jadi kalau kita tahu bahwa gejala penyakit A itu misalnya hanya pada buah, maka kita bisa membandingkan kejadian penyakit ini pada buah. Kalau pada batang, ya kita yang pembandingnya adalah pengamatan pada batang, ya, dan dibandingkan dengan jumlah total yang diamati. Untuk kejadian penyakit ini tidak memperhatikan seberapa parah, ya, berbeda dengan keparahan penyakit. Nah, untuk kejadian penyakit itu dapat dihitung dengan menghitung jumlah individu tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan gejala pada satu individu tanaman, N, ya, ini N kecilnya. Kemudian total tanaman yang diamati atau N besar. Jadi kalau mengamati kejadian penyakit di lahan A misalnya, maka kita membandingkan jumlah tanaman yang sakit dibagi jumlah tanaman, total tanaman yang diamati dikali 100%. Misalnya seperti ini untuk kejadian penyakit dengan kerusakan parsial atau gejala lokal. Misalnya tanaman yang A ini sehat, ya, 0, ya, atau kita kategorikan sehat, tidak bergejala sama sekali. B ada 3 daun dengan keparahan sekian, ya. Ini kita abaikan dulu keparahannya. Jadi kalau menghitung kejadian penyakit, ini kita abaikan keparahan penyakitnya. Jadi dianggap semuanya sama. Jadi misalnya 10 tanaman ini, 10 tanaman ini, nah 10 tanaman ini dihitung total tanaman yang sakit, ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 tanaman yang sakit. Karena pengamatan jumlah tanaman diamati adalah 10, maka 4/10 dikalikan 100%. Jadi kejadian penyakit pada contoh ini adalah 40%. Kemudian untuk gejala sistemik sama, ya. Untuk gejala sistemik juga sama. Penghitungan kejadian penyakit adalah jumlah tanaman yang sakit, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ada 5 tanaman yang sakit, dibagi total pengamatan, ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 5/12 dikali 100%. Sama dengan 41,67%. Jadi pada contoh kedua ini, kejadian penyakitnya adalah 41,67%.
67%. Jadi N atau tanaman yang sakit per N besar total tanaman yang diamati dikali 100%. Kemudian kejadian penyakit dengan kerusakan parsial berdasarkan bagian tanaman. Misalnya ya, kita ingin membandingkan kejadian penyakit parsial pada daun antara tanaman 1 hingga 10. Maka kita bisa membandingkan tanaman 1 misalnya sehat ya, berarti kejadian penyakitnya adalah 0. Tidak ada daun yang sakit. 0/7 jumlah daun ya, dikali 100%. Sedangkan tanaman kedua, ini misalnya ada 3 ya, 3 daun yang sakit, dibagi 7 dikali 100%, 42,8. Kemudian begitu seterusnya. Ya, ini untuk membandingkan kejadian penyakit antar tanaman dengan jumlah contoh daun sama ya, diambil contoh yang sama. Tanpa memperhatikan tingkat kerusakan ya. Pokoknya kejadian penyakit itu intinya sakit atau tidak, itu saja. Jadi tidak memperhatikan apakah parah atau tidak. Itu nanti kalau untuk parah atau tidaknya ini nanti masuk dalam kategori keparahan penyakit. Kemudian jika ingin menganalisis secara keseluruhan di total tanaman yang diamati, teman-teman dapat menyusun ya. Tanaman contoh 1 dihitung kejadian penyakitnya 0%, 2, 48%, 3, begitu seterusnya, kemudian di rata-rata ya. Jadi pada sampel 10 sampel ini ya, itu rata-rata kejadian penyakitnya secara parsial ya pada bagian daun adalah 18,56. Berbeda nanti kalau teman-teman akan membandingkan keparahan penyakit di suatu lahan. Itu menggunakan nilai keparahan penyakit. Ini, keparahan penyakit ini dapat dihitung dengan cara memperkirakan secara visual. Satu ya. Dan yang kedua, metode tidak langsung atau perkiraan berdasarkan kejadian penyakit. Atau bisa juga yang sekarang berkembang adalah metode elektronik dan penginderaan jauh. Banyak sekali teman-teman cek di Play Store ya. Itu beberapa aplikasi survei kejadian penyakit dan keparahan penyakit ini juga dilakukan. Atau penggunaan drone, kalau teman-teman searching di YouTube ya, itu juga banyak sekali sekarang sudah berkembang menggunakan analisis citra. Untuk keparahan penyakit ini, yang pertama secara visual kita dapat melakukan scoring kuantitatif. Jadi kita memperkirakan secara langsung setiap spesimen atau setiap sampel yang kita amati dengan nilai keparahan tertentu. Perkiraan langsung ini dapat dilakukan dengan bantuan diagram penyakit atau penggunaan skala penyakit. Kemudian semi kuantitatif kita bisa menggunakan skala tingkatan ordinal, misalnya 0 sampai 5% itu skor 1, 1 sampai 5%, skor 1, 5 sampai 15 skor 2 dan seterusnya, itu semi kuantitatif. Kemudian kalau tidak langsung kita menghitung berdasarkan kejadian penyakit. Ya, kejadian penyakit seperti tadi itu 18, berapa tadi ya, 56 ini dapat kita jadikan sebagai keparahan penyakit di lahan. Itu secara semi kuantitatif karena kurang akurat ya, kurang akurat karena pembandingnya atau pengamatannya adalah seluruh parsial ya, seluruh bagian daun dari sampel. Kalau untuk keparahan biasanya satu sampel ini adalah satu tanaman. Untuk skor kuantitatif, kita bisa menggunakan contoh atau skala ya. Ini penghitungan total dari luas. Misalnya pada daun.
keparahan penyakitnya, misalnya yang daun pertama adalah ya sekitar 0,6%, ya. 2%, daun ketiga 7%, keempat 18%, ke berapa? 5, 42%, dan ke 6, 78%. Nah, ini penggunaan diagram ya sebagai scoring. Teman-teman juga dapat jika penyakit baru ya, teman-teman bisa memperkirakan sendiri secara kuantitatif kira-kira berapa persen dari bagian tanaman yang terserang. Itu. Jadi scoring ini adalah atau persentase ini adalah persentase dari bagian jaringan yang terserang dibandingkan dengan total jaringan yang diamati. Contohnya seperti ini ya. Skala 0, skala 1, 2, 3, penyakit kuning ya ini. 4, 5, 6, 4 ya. Ini daun 4. Kemudian 5, 6, 7, 8. Kira-kira kalau di kuantifikasi dari gejala ini, yang pertama ini 0 sampai 25%, 2,5 sampai 5%, dan seterusnya hingga yang ke-8 ini lebih dari 67,5, skor 8. Seperti itu. Ini ya contoh pada polong juga ya, berapa persen bagian polong yang bergejala misalnya yang rusak dibandingkan dengan total seluruh polong. Ini 1%, ini 10%, ini 25%, dan ini 50%, hampir separuhnya. Ya kira-kira 50%. Seperti ini. Begitu juga di daun, kalau hanya 1% ya kurang lebih ini ya titik-titik untuk bercak ya. Kalau 80% hingga 100 ya semua bagian daun bergejala. Begitu juga dengan malai atau bunga atau yang lainnya, kemudian di umbi ini juga sama ya. Intinya adalah untuk scoring ini adalah kita membandingkan jaringan yang rusak atau yang sakit dengan total jaringan yang diamati. Ini contoh lain, kalau daun pada kentang, Phytophthora infestan. Kemudian ada cara lain, diantaranya yaitu skor kuantitatif disertai dengan keterangan deskriptif. Misalnya untuk yang baru-baru ini nggak ada referensi, silakan teman-teman membuat standar sendiri. Hal ini berguna untuk mengurangi subjektivitas dalam pengamatan. Ya, jadi kalau diulang oleh peneliti lain, ini ada rambu-rambu atau keterangan skornya ya, atau persentase ini belum dikonversi ke scoring. Kemudian perkiraan langsung menggunakan skala. Sama ya, jadi kalau sulit mempaskan ya, ya dibuat skala saja. Kalau tidak ada infeksi 0, kalau ada sedikit sampai 5%, 1, kalau 5 sampai 15 ini 2%, skor 2, kalau 15 sampai 35 skor 3, dan seterusnya. Kemudian skala ordinal, cara scoring yang lain, misalnya semi kuantitatif, ya, scoring semi kuantitatif, tidak terlihat lesio atau gejala lokal ya. Tidak adanya hawar, 1 misalnya. Kemudian ada di beberapa tanaman tapi secara sekilas tidak nampak jelas misalnya. 2 itu ya. 3 sedikit lesio terlihat secara terpencar, biasanya terlihat jika pemeriksaan lebih teliti. Jadi hingga ke 9 lesio pada setiap tanaman sangat banyak dan menyebabkan cabang kering, lebih dari 75% tanaman mati. Ini skor paling tinggi 9. Ini adalah skala ordinal yang bisa kita gunakan ya selain kita memperkirakan secara kuantitatif. Tapi umumnya yang banyak digunakan adalah
eh, skor kuantitatif seperti ini. Dan ini lebih mudah ya. Sebenarnya lebih mudah untuk menggunakan skor ini. Kemudian ada juga skala sederhana ya, hanya 3. Misalnya tidak terlihat gejala 0, sedikit hanya 1 sampai 100 bercak, 1 bercak sedang, 101 sampai 500, skor skala 2, bercak sangat banyak lebih dari 500, skala 3. Jadi macam-macam ya. Nanti kalau teman-teman menghitung kejadian dan keparahan penyakit, terutama untuk yang keparahan penyakit, silakan cari referensi atau acuan untuk scoring. Jika belum ada, silakan dibuat deskripsinya ya. Deskripsinya, kemudian nanti skala atau skornya disebutkan dalam metode. Supaya bisa diulang oleh peneliti atau pengamat yang lain. Ini dalam bentuk diagram semi kuantitatif. Ya, dia langsung membuat skor seperti ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga menghitung keparahan dari skala skor penyakit ini adalah sigma N IVI per Z kali N dikali 100%, di mana N1 adalah, NI adalah tanaman contoh ke I, VI adalah skala penyakit pada tanaman contoh ke I, Z adalah skala atau skor tertinggi yang ditetapkan, dan N jumlah tanaman contoh yang diamati. Misalnya kita gunakan mana ya? Nah, misalnya seperti inilah mudahnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 tanaman, berarti N-nya adalah 11. Kemudian skor tertinggi adalah 10. Seperti ini ya, 10. Maka kita Z-nya adalah 10. Kemudian sigma atau jumlah N ke 1 kali V ke 1. Nah, ini yang N ke 0 jumlahnya berapa? Skala ke 0 jumlahnya berapa? 1 misalnya ya. Jadi 0 dikali 1 ditambah, karena sigma ya, ditambah N kedua, atau skor tadi N0 juga bisa. N0 ya, N0 saja supaya mudah. N0 V ke 0 atau jumlah tanaman dengan skor ke 0, 1 ya. 1 kali 0 kali 1 ditambah 1 kali 1, kemudian N2 plus N2 dikali V2. N2 2 ya, N2 sebanyak 1, berarti 1 juga ya. 1 dikali 1 dikali 2 dan seterusnya. Sehingga sigma NIVI ini sama dengan ya 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 dan seterusnya hingga 10 kali 1. Karena ini contohnya satu-satu saja ya. Jadi seperti itu, dibagi skor tertinggi 10 dikali jumlah tanamannya 11 dikalikan 100%. Oke, sekian penjelasan dari keparahan penyakit. Nanti silakan jika ada pertanyaan dan kurang jelas bisa menambahkan di komentar atau di forum diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.